Al-Quran yang kita kenal tidak turun langsung dengan berbentuk mushaf. Tetapi, melalui bentuk firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, kemudian para sahabat menghafalnya, serta banyak lika-liku perjalanannya hingga berbentuk mushaf seperti sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku Ibrahim Official. Seperti apakah perjalanan masa penulisan dan pengumpulan Al-Quran bisa berbentuk mushaf seperti sekarang? Tonton videonya sampai akhir, yang menonton semoga menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku Ibrahim Official, pada masa ini para penulis sedikit sehingga Al-Quran di masa Nabi lebih banyak dihafal. Hafalan dan daya ingat para sahabat masih kuat sehingga lebih bisa diandalkan daripada tulisan. Karena itulah di masa ini Al-Quran belum terkumpul dan belum berbentuk mushaf seperti sekarang. Selain faktor para penulis yang masih sedikit, faktor sarana tulis-menulis pun masih sangatlah sedikit, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pengumpulan mushaf. Namun ada beberapa sahabat yang menuliskan hafalannya di beberapa media seperti pelepah kurma, lempengan kulit binatang, tulang belikat dan lempengan batu. Yang kedua, masa Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Ibrahim Official, setelah wafatnya Nabi banyak perang besar yang terjadi, termasuk diantaranya perang Yamamah. Dalam perang ini banyak para penghafal Al-Quran atau Qori, yang gugur dalam pertempuran. Salah satu sahabat yang hafal Al-Quran serta gugur adalah Salim Maula Abu Hujaifah. Dia merupakan seorang hafiz yang direkomendasikan oleh Rasulullah untuk diambil bacaannya. Melihat fakta ini Umar bin Khattab menyarankan kepada Khalifah Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran. Menyarankan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran setelah perang Yamamah. Namun Abu Bakar hanya diam. Umar bin Khattab terus mengulanginya sampai Allah memberi kelapangan hati kepada Abu Bakar untuk melakukannya. Selanjutnya Abu Bakar memanggil Zaid bin Sabit lalu berkata, "Sesungguhnya kamu adalah pemuda yang cerdas dan kami tidak meragukanmu. Kamu juga penulis wahyu Rasulullah, maka telitilah Al-Quran dan kumpulkanlah." Zaid berkata, "Aku pun meneliti Al-Quran dan mengumpulkannya dari pelepah, lempengan batu, dan hafalan para sahabat." Proses pengumpulan pun dilaksanakan oleh Zaid bin Sabit. Kemudian setelah selesai dikumpulkan lalu diserahkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dan disimpan oleh Abu Bakar sampai beliau wafat. Setelah wafat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, lembaran Al-Quran yang telah terkumpul tadi diserahkan kepada putri Umar bin Khattab yaitu Hafsah binti Umar. Yang ketiga, dilanjutkan masa Utsman bin Affan. Setelah melewati dua masa pemerintahan yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, Al-Quran yang berhasil terkumpul di masa Abu Bakar pun masih belum dipublikasikan ke publik dan masih disimpan oleh Hafsah binti Umar. Pada pemerintahan Utsman bin Affan mulai banyak terjadi perbedaan dalam membaca Al-Quran. Hal ini karena adanya perbedaan pada lembaran-lembaran yang ada di tangan para sahabat dan dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Setelah mendengar itu Utsman bin Affan lantas memerintahkan untuk mengumpulkan lembaran-lembaran itu untuk disatukan dalam satu mushaf. Hal ini dilakukan supaya tidak ada perselisihan di antara umat Islam mengenai Al-Quran. Dalam kitab Sahih Bukhari tepatnya hadits No. 4604 kitab keutamaan Al-Qur'an petik terbalikan, dikisahkan bahwa Hujaifah bin Yaman datang kepada Utsman bin Affan setelah penaklukan Armenia dan Azerbaijan. Perselisihan para sahabat dalam kira petik terbalikah mengejutkan Hujaifah. Maka beliau pun berkata kepada Khalifah Utsman bin Affan, "Rangkullah umat ini sebelum mereka berselisih tentang Al-Qur'an petik terbalikan sebagaimana perselisihan yang telah terjadi pada kaum Yahudi dan Nasrani." Akhirnya, Khalifah Utsman bin Affan mengirimkan sebuah surat kepada Hafsah binti Umar, "Tolong, kirimkanlah lembaran Al-Quran, agar kami dapat segera menyalinnya ke dalam beberapa mushaf, setelah itu akan segera mengembalikannya kepadamu." Setelah diterimanya mushaf itu, lalu Utsman bin Affan membentuk tim dan memerintahkan menyalin Al-Quran ke dalam beberapa mushaf. Tim yang dibentuk Khalifah Utsman bin Affan terdiri dari 4 orang diantaranya Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Said bin Al-Ash dan Abdurrahman bin Al-Harits bin Hisham. Zaid bin Sabit merupakan sahabat dari kalangan Ansar sedangkan 3 orang lainnya merupakan suku Quraisy. Utsman bin Affan berkata kepada mereka, "Jika kalian berselisih dengan Zaid bin Sabit terkait dengan Al-Qur'an petik terbalikan,
maka tulislah dengan bahasa Quraisy, sebab Al-Qur petik terbalikan turun dengan bahasa mereka. Lalu tim penyalin ini mengerjakan tugasnya. Dan yang keempat, mushaf yang dipakai umat muslim sekarang. Ketika proses penyalinan ada satu ayat yang hilang dari surat Al-Ahzab. Dalam Sahih Bukhari diceritakan bahwa Ibnu Syihab berkata, Harijah bin Said telah mengabarkan kepadaku bahwa ia mendengar Said bin Sabit berkata, kami kehilangan satu ayat dari surat Al-Ahzab saat kami menyalinnya, yang sungguh aku telah mendengarnya langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau membacanya. Lalu kami pun mencarinya, dan ternyata kami menemukannya pada Huzaimah bin Sabit Al-Ansari. Maka kami pun menggabungkannya di dalam mushaf. Setelah selesai proses penyalinan, maka mushaf Al-Quran yang baru dikirimkan ke seluruh penjuru negeri. Kemudian Utsman bin Affan memerintahkan untuk membakar semua mushaf lama yang masih dipegang oleh masyarakat. Begitulah sejarah singkat penulisan dan pengumpulan Al-Quran yang dilakukan oleh para pemimpin terdahulu demi menjaga Al-Quran. Semenjak itu, seluruh kaum muslimin bersatu di atas satu mushaf Utsmani. Mushaf Al-Quran yang sekarang disebut dengan Mushaf Utsmani akan tetap terpelihara di atas pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.